Alhamdulillah, syukran. Terima kasih kepada ashab Dalwa TV yang mau menunggu untuk mengambil faedah, mengambil ilmu yang berkaitan dengan doa. Mari kita lanjutkan. Dikatakan di dalam hadis laisa syai' akramu minallah illa doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Yakni seorang hamba, semakin dia berdoa, semakin dia banyak berdoa, banyak berdoa, maka sungguh mulia hamba tersebut. Maka sungguh tinggi makam hamba tersebut. Ya, dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, Barakallahu li rajulin fi hajatin aktsara fiha du'a utiyaha au muni'aha. Rasul mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi seorang hamba. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada seorang hamba yang dia ini terus berdoa. Mau doanya dia dikabulkan atau nggak dikabuli, tapi dia terus berdoa. Apa faedahnya? Rasulullah mendoakan mudah-mudahan dia mendapatkan barokah. Jadi doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Rasul nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, hajat kita belum tentu dikabulkan apa enggak. Kalau umpama pun dikabulkan, belum tahu itu baik apa enggak buat kita. Tapi yang udah pasti, sekali kita berdoa, kita mendapatkan doanya Rasul. Apa doanya Rasul? Kita didoain sama Rasul, kita mendapatkan barokah. Makanya jangan hitung-hitungan. Harus sering kali kita berdoa. Jangan sampai kosong di dalam berdoa. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sungguh mulia orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau mengatakan, orang kalau berdoa itu dia memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya. Dia memiliki kemuliaan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Melebihi kemuliaannya, lebih-lebihi sesuatu yang diminta kalau dikabulkan. Contoh, saya minta kepada Allah, ya Allah, aku minta rumah. Nah, ya Allah, berikan aku rumah, ya Allah, berikan aku rumah. Ketika dikabulkan oleh Allah, kita memiliki rumah. Nah, apakah itu sudah sangat baik? Enggak. Yang lebih baik daripada itu apa? Yang lebih baik daripada dikabulkannya doanya kita apa? Yang lebih baik adalah ketika kita berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita kembali kepada Allah. Ketika kita berdoa, hati kita kepada Allah. Apalagi kita minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Apalagi ketika kita berdoa kepada Allah, kita menunjukkan hamba yang fakir di hadapan Allah. Hamba yang mengharap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada daya. Hamba yang kebahagiaannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, di waktu-waktu itulah, waktu-waktu yang menunjukkan keistimewaan buat dia. Waktu-waktu yang menunjukkan mulianya dirinya dia. Ini yang baik adalah ketika dia berdoa, bukan ketika dikabulkannya doanya dia. Karena sering-sering berdoa, jangan eman-eman. Apalagi sampai suudon, saya berdoa nggak pernah dikabulkan. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa itu? Itu yang bikin bahaya. Kita ini jangan terlalu berpotensi. Saya punya keinginan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harus terkabulkan. Saya kepingin rumah saya bagus. Saya kepingin rumah saya itu ada ininya. Saya kepingin memiliki mobil ini. Saya memiliki mobil ini. Saya juga pengen punya motor ini. Saya pengen pergi ke luar negeri. Pergi ke negeri ini. Pergi ke negeri ini. Saya juga menginginkan punya anak sekian. Saya kepingin anak saya ini. Saya kepingin
memiliki harta ini, saya memiliki ini. Kita jangan terlalu mengharap berpotensi semua keinginan kita harus terwujudkan. Jangan. Kalau itu terlalu ada di hati kita, nanti apabila tidak terwujudkan, kita bisa sedih. Kita bisa sumpah. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah, ya Allah, ini yang aku inginkan. Kalau memang itu baik buat aku, kabulkan ya Allah. Kita kan nggak tahu, keinginan kita itu ada 10 tadi. Kalau umpama itu dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tambah baik? Atau malah sebaiknya, ketika dikabulkan malah kita tambah jelek. Maka ketika dikabulkan malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mengharap semua keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kepada Allah. Kalau memang Allah akan itu baik buat kita, kita minta kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ya, kita minta kalau memang itu apa namanya, Allah lebih tahu lah. Allah lebih tahu. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang dikabulkan oleh Allah ya alhamdulillah. Kalau memang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya memang itu yang terbaik sudah. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga diceritakan di sini hal-hal yang membuat tidak terkabulkannya doa. Ini apakah itu salah satu penyebab doanya kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di sini. Karena Ibrahim bin Adham rahimallahu yamsi fil Basrah. Fajtama'a ilaihin nas. Ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham berjalan di Basrah, didatangnya sama manusia, berkumpul manusia. Orang besar Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham. Itu adalah tokoh sufi. Fajtama'a ilaihin nas faqalu ma baluna nad'u fala yustajab lana wallahu ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Orang-orang itu mengatakan, wahai al-Imam Sayyidina Imam Ibrahim, kenapa sih kok kita berdoa nggak dikabulin oleh Allah? Sedangkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepada aku akan kabulkan. Akan tetapi berkali-kali kita minta, kita tidak pernah dikabulkan. Beliau Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, faqulu ya ahla Basrah, qad matat gulubakum bi asra asya. Wahai orang ahli Basrah, hatimu sudah mati dengan 10 perkara. Ayo. Yang punya ballpoint ditulis, yang punya HP direkam. Apakah kita masuk di dalam 10 perkara ini atau tidak? Apakah ini yang membuat doa kita tidak dikabulkan? Yang pertama adalah araftumullah walam tuaddi haqqahum. Engkau tahu kepada Allah, tahu apa-apa yang diwajibkan. Akan tetapi engkau tidak menyelesaikan haknya. Ibadahnya mulai malas. Puasanya sering ditinggal. Itu. Sholatnya suka terlambat. Apakah kita seperti itu juga? Itu yang pertama. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an, kalian katakan tetapi kalian tidak mengambil hikmah di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi kalian tidak mengambil ilmu di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, idda'aitum hubbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian ngaku cinta sama Rasul. Aku cinta banget sama Rasulullah. Akan tetapi sunnah-sunnahnya Rasul semuanya ditinggalin. Bahkan makan kadang-kadang pakai tangan kiri. Bahkan minum berdiri. Makan berdiri. Nah, ini sunnahnya minum duduk. Sunnahnya makan duduk. Dia malah berdiri. Ya. Sunnah-sunnahnya masuk masjid pakai kaki kiri. Keluar masjid malah pakai kaki kanan. Sunnah-sunnahnya Rasul kerjakan semua. Buktikan itu sebagai cintanya kita kepada Rasul SAW.
Idda'aitum adawatus syaitan wa ata'tumuhu. Kalian ngaku kalian itu musuhnya setan. Setan musuhku. Akan tetapi semua bisikan setan, semua godaan setan kita ikuti. Kita disuruh maksiat, kita disuruh kurang ajar sama orang tua kita disuruh ngelawan, kita disuruh menyakitkan hati teman kita. Bisikan-bisikan setan semuanya kita ikutin. Kita mengaku setan musuhnya kita, tapi apa yang diomongin setan semua kita dengarkan. Apa yang diomongin Allah, apa yang diperintah Allah, apa yang diperintahkan Rasul malah kita abaikan. Nah, itu hati-hati. Lantas yang kelima, idda'aitum dukhulul jannah walam ta'malu laha. Kalian ingin masuk surga. Akan tadi tidak ada amalan-amalan yang membuat kalian masuk surga. Sholatnya nggak benar, puasanya malas. Baca Al-Quran jarang. Itu pun kalau pas Ramadan, lepas Ramadan nggak pernah baca Al-Quran. Berbuat baik sama orang lain jarang. Malah sombong, malah ini. Itu. Idda'aitum an-najah yang keenam. Idda'aitum an-najah minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian bilang aku pengen selamat dari neraka, aku pengen selamat dari neraka. Tapi kalian sudah melemparkan diri kalian ke neraka tanpa kalian sadari. Dengan kita banyak maksiat, sombong, ngeremehin orang. Itu hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam api neraka. Yang ketujuh, gultum al-maut haq walam tasta'iddu lahu. Kalian bilang mati itu benar, nanti kita bakal mati. Akan tetapi bekal kita tidak ada. Apa yang akan kita bawa nggak ada. Kita masih bermaksiat aja, sholatnya nggak benar. Aku mati benar ya. Kalau mati ntar apa bekalnya nggak ada. Kita nggak pikirin itu. Istaghaltum bi'uyubin nas walam tastaghilu bi'uyubikum. Kalian sibuk dengan aibnya orang lain, dengan kejelekan orang lain. Dan kalian lupa dengan kejelekan kalian. Orang itu tuh, itu yang sombong, itu yang pelit, itu yang merasa ini yang merasa hebat, itu yang ini, itu yang ini. Kita lupa dengan kejelekan diri kita. Kejelekan diri kita apa? Itu sering melihat kejelekan orang lain, itu kejelekan yang sangat busuk yang ada di diri kita. Kalau kita tidak pernah melihat orang lain jelek, berarti kita insya Allah termasuk orang baik. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau kita pengen tahu diri kita orang baik atau enggak, lihat. Kita sering lihat orang jelek apa enggak. Kalau kita masih sering lihat, itu ini. Berarti kita busuk masih. Tapi ketika kita lihat orang kita anggap semuanya baik. Maka insya Allah kita termasuk orang yang baik. Dan yang kesembilan, dafantum amwat walam ta'dabiru. Kalian udah berapa kali nguburin orang meninggal. Ngantar orang ke kuburan. Harus hadir sholatnya jenazah, sholat gaib. Tapi kalian gak pernah mengambil ibrah, mengambil pelajaran di sana. Aku bakal mati. Apa yang aku bawa? Apakah aku masih punya utang sama orang lain? Apakah aku masih punya utang puasa? Apakah ada sholat-sholat yang belum aku godho? Apakah aku masih punya musuh sama orang yang belum aku minta maaf kepada mereka? Bekal apa yang aku bawa? Istighfarku bagaimana? Apakah aku sudah banyak baca Al-Quran? Apakah aku sudah banyak beramal? Apakah aku sudah banyak bersedekah? Itu hal-hal yang harus kita pikirkan. Dan yang ke-10 adalah akaltum ni'matullah wa lam tashkuru 'alaiha. Kalian berapa kali makan rezeki dari Allah dan kalian tidak bersyukur. Itu yang dikatakan Imam Ibrahim Al-Adham. 10 hal yang bisa juga mencegah doanya kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Iya, karena hati-hati, masuk enggak 10 hal tadi ya. Oh ya, yang nomor 5, nomor 6 itu masuk tadi itu. Anak mulai sekarang enggak boleh gitu. Oh ya, anak nomor 2, nomor 4 tadi harus masuk. Anak mulai sekarang anak harus terlepas dari 10 perkara tadi. Yang terakhir di sini hal penting juga yang dikatakan di dalam kitab Al-Hikam Al-Imam Athaillah Askandari. Beliau mengatakan doa itu semuanya dikabulkan. Jadi kita jangan terlalu berpotensi, aduh doa aku gak dikabulin. Semua pasti dikabulkan. Cuman kabulkannya ada 3 tahap. Ada yang pertama benar-benar dikabulkan. Aku minta ini dikabulkan oleh Allah. Aku minta ini dikabulkan. Dan itu kepada orang-orang yang sudah hatinya bersih. Benar-benar dia lurus. Ya, gak pernah bermaksiat, gak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah doa tersebut dikabulkan
sebagai nanti bekal dia di akhirat. Celengan. Tahu-tahu pas kita meninggal kita lihat di akhirat, wah kok banyak ini pahala kita. Saya perasaan nggak pernah beribadah seperti ini. Nah itu pahala tadi sebagai ganti daripada doa-doa kalian. Dulu di dunia nggak dikabulin, tapi menjadikan sekarang. Tahu-tahu, oh ini gantinya doa tadi. Berarti nggak sia-sia aku dulu berdoa. Nggak taunya pahalanya banyak seperti ini. Dan yang ketiga dikatakan oleh Imam Athaillah Iskandari, doa yang ketiga adalah gantinya daripada dikabulkannya dengan dijauhkan kita dari bala. Ada contoh, ada bala turun di kampung kita, turun di daerah kita, orang pada kena, kita nggak kena. Nah, itu nggak kena itu sebagai ganti daripada dikabulkannya doa kita. Itu 3 daripada kalam Imam Athaillah Iskandari. Ulama lain mengatakan juga semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan dengan apa yang kita inginkan, Allah menggantinya dengan mengampuni dosanya kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan berkecil hati. Selalu kita berbesar hati, selalu kita husnudzon kepada Allah wa ta'ala. Terus minta kepada Allah, minta dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang selalu berdoa, itulah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang menunjukkan dia selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengharap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang-orang yang berkeinginan akan kebahagiaan. Dia meyakini bahwa kebahagiaan, kesuksesan, pemberian semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mulia sebenarnya. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.